Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainuddin dengan NIM 401200077 dari kelas Ekonomi Syariah C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana cara penghitungan neraca pada akuntansi. Baik, di sini kita sudah mempunyai data-data yang akan dihitung, yaitu data dari Bengkel Tirta Abadi periode 31 Desember 2019. Yang pertama, pada neraca saldo. Neraca saldo ini berisi tentang akun-akun yang ada pada buku besar, yang mana dibuat sesuai dengan transaksi-transaksi pada perusahaan dalam setahun. Yang di sini terbagi menjadi dua bagian, yaitu debit dan juga kredit. Adapun cara penghitungannya, yaitu kita masukkan rumusnya sama dengan sum buka kurung, kemudian kita blok akun-akun yang ada pada debit mulai dari atas sampai bawah, kemudian kita tutup kurung, lalu kita enter, maka akan kita dapati hasilnya yaitu 47 juta. Begitu juga dengan yang ada pada bagian kredit, caranya sama, yaitu kita masukkan rumusnya dulu sama dengan sum buka kurung, lalu kita blok dari atas sampai bawah, lalu kita tutup kurung dan kita enter. Nah, hasilnya sama, 47 juta. Nah, pada neraca saldo ini jumlah antara debit dan kredit harus sama atau balance. Artinya, jika hasilnya tidak sama, maka dapat dipastikan ada kekeliruan dalam menghitung maupun dalam memasukkan data. Lanjut, yang kedua, masuk kepada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini berisi tentang penyesuaian pada akun-akun yang ada pada buku besar. Untuk cara penghitungannya sama dengan cara yang tadi. Kita masukkan sama dengan sum buka kurung, lalu kita klik akun beban perlengkapan sampai dengan beban sewa, lalu kita tutup kurung dan kita enter. Pada bagian kredit juga sama dengan sum buka kurung, lalu kita blok mulai dari perlengkapan sampai dengan beban sewa dibayar di muka, lalu kita enter. Nah, di sini hasilnya juga harus balance atau sama antara debit dan kredit. Yang ketiga, masuk kepada neraca saldo setelah penyesuaian. Data-data dari neraca saldo dan juga data penyesuaian kita masukkan pada kolom di sini dengan cara copy link atau paste link. Caranya kita klik kanan, kemudian kita paste link. Nah, mengapa kita menggunakan paste link? Karena apabila jika pada awal di sini mengalami perubahan atau mengalami kesalahan, kemudian datanya kita ganti, maka otomatis yang ada pada neraca saldo setelah penyesuaian ini juga otomatis akan ganti. Masuk kepada cara penghitungan. Untuk cara penghitungannya, neraca saldo setelah penyesuaian ini kita dapatkan dari penjumlahan antara bagian neraca saldo dengan jurnal penyesuaian. Di sini debit, maka karena di jurnal penyesuaian tidak ada, langsung kita masukkan dengan cara copy link seperti tadi. Kemudian ketika debit bertemu dengan kredit, caranya yaitu kita jumlahkan dengan cara sama dengan kita klik bagian saldo pada debit, kemudian kita kurangi dengan yang ada kredit pada jurnal penyesuaian, lalu kita enter. Nah, dan kita dapati hasilnya 3.750.000. Kemudian ketika debit bertemu dengan debit, maka caranya kita jumlahkan
Misalnya di sini pada bagian debit 100.000 dan bagian debit penyesuaian 50.000. Kita jumlahkan. Caranya sama dengan kita klik bagian debit pada neraca saldo, kemudian kita tambahkan dengan yang ada pada jurnal penyesuaian, lalu kita enter. Setelah semua data telah dimasukkan, kemudian kita jumlahkan. Caranya dengan sama dengan sum buka kurung, kita blok mulai dari akun kas sampai dengan akun yang paling bawah atau iklan dibayar di muka, lalu kita enter. Ini ketemu hasilnya 49.300.000. Begitu juga dengan yang ada pada kredit, caranya sama, yaitu sama dengan sum buka kurung, kita blok mulai dari akumulasi penyusutan peralatan sampai dengan utang gaji, lalu kita tutup kurung dan kita enter. Hasilnya sama, harus balance. Kemudian masuk kepada laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi ini berisi dua akun, yaitu akun pendapatan dan akun beban. Akun pendapatan ini kita peroleh dari neraca saldo yang sebelumnya. Akun pendapatan yaitu sebesar 9.100.000. Nah, ini kita masukkan. Kemudian akun beban-beban yang ada pada jurnal penyesuaian atau yang ada di NSSP tadi. Nah, kita masukkan semua di sini. Kemudian setelah itu, untuk cara penghitungannya yaitu kita jumlahkan semua akun-akun beban. Caranya sama dengan sum buka kurung, kita klik mulai dari beban iklan sampai beban sewa dan tutup kurung, kita enter. Setelah jumlah beban diketahui, langkah selanjutnya yaitu kita jumlahkan jumlah pendapatan dengan jumlah beban. Caranya sama dengan kita klik jumlah pendapatan, kemudian kita kurangi dengan jumlah beban dan kita enter. Hasilnya didapati perusahaan mendapatkan laba bersih sebesar 2.275.000. Kemudian masuk kepada neraca lajur. Neraca lajur ini kita dapatkan dari data NSSP atau neraca saldo setelah penyesuaian, selain akun-akun yang masuk kepada akun laba dan rugi. Nah, kita masukkan sesuai dengan data NSSP. Kemudian setelah data sudah dimasukkan semua, maka selanjutnya kita jumlahkan. Caranya sama dengan sum buka kurung, kita klik mulai dari akun kas sampai dengan iklan dibayar di muka, lalu kita tutup kurung, enter. Hasilnya 42.475.000. Begitu juga caranya dengan yang ada di bagian kredit, kita jumlahkan semua sama dengan sum buka kurung, kemudian kita blok dari atas, kemudian tutup kurung. Hasilnya 40.200.000. Setelah itu kita kurangi ya, karena debit bertemu kredit kita kurangi, yaitu 42.475.000 kita kurangi 40.200.000, hasilnya 2.275.000.
Kemudian masuk kepada laporan perubahan modal, yang mana di dalamnya berisi modal awal, laba bersih, PRIF, dan modal akhir. Modal awal ini kita dapatkan dari neraca saldo sebelumnya, yaitu sebesar 35 juta. Kemudian laba bersih kita dapatkan dari laporan laba rugi sebesar 2.275.000. Dan PRIF kita dapatkan dari neraca saldo ini sebesar 700.000. Untuk cara penghitungannya, laba kita jumlahkan laba bersih dengan PRIF. Caranya sama dengan kita klik laba bersih dikurangi PRIF dan kita enter. Nah, setelah diketahui penambahan modal, langkah selanjutnya kita jumlahkan modal dengan penambahan modal, yang nanti hasilnya adalah modal akhir. Yaitu caranya sama dengan kita klik modal awal, kemudian kita tambahkan dengan penambahan modal, lalu kita enter. Hasilnya 36.575.000. Kemudian bagian terakhir yaitu bagian neraca. Pada bagian neraca ini terdapat 4 bagian, yaitu aktiva yang terbagi menjadi aktiva lancar dan juga aktiva tetap, kemudian akun kewajiban dan juga modal. Yang pertama kita hitung aktiva lancar. Adapun yang termasuk aktiva lancar yaitu kas, perlengkapan, sewa dibayar di muka, piutang, dan iklan dibayar di muka. Ini kita jumlahkan. Caranya juga sama dengan sum, kita kurung, kita blok dari atas sampai bawah, lalu kita tutup kurung dan kita enter. Hasilnya 19.525.000. Kemudian aktiva tetap. Nah, pada peralatan ini mengalami penyusutan sebesar 150.000. Maka caranya kita kurangi peralatan sama dengan peralatan dikurangi penyusutan. Hasilnya 7.100.000. Kemudian kendaraan, caranya sama, kita kurangi sama dengan kendaraan kurangi penyusutan kendaraan, lalu kita enter. Kemudian setelah hasilnya sudah ditemukan, lalu kita jumlahkan sama dengan jumlah penyusutan ditambah simulasi penyusutan kendaraan. Hasilnya 19.850.000. Setelah aktiva lancar dan juga aktiva tetap sudah diketahui hasilnya, kemudian kita jumlahkan untuk mencari jumlah aktiva. Caranya sama dengan kita klik jumlah aktiva lancar ditambah dengan aktiva tetap. Hasilnya 39.775.000. Kemudian masuk ke akun kewajiban. Caranya sama, kita jumlahkan pada bagian utang usaha dan juga utang gaji yang kita dapatkan dari neraca lacur sebelumnya tadi. Ini caranya dengan usaha tambah utang gaji, hasilnya 2.800.000. Kemudian pada bagian modal akhir ini kita dapatkan dari perubahan modal tadi besar 36.575.000. Ini kita masukkan sini. Kemudian kita cari jumlah pasifa, yaitu dengan cara kita jumlahkan antara akun kewajiban dan juga akun modal. Itu 2.800.000 ditambah akun modal sebesar 36.575.000.
Nah, apabila hasil jumlah aktiva dan jumlah pasiva ini sudah sama atau balance, maka dapat kita pastikan perhitungan kita itu sudah benar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.